Tahu gak sih kadang itu kan kita tahu nih baiknya itu ini, tapi ini dampaknya merugikan. Kita memilih untuk being kind aja deh, being nice aja deh. Ya, lakukan apa yang kamu mau aja deh. Kayak gitu loh. Kayak yang mana sih yang dipilih sebenarnya? Kita perlu being kind, being nice, atau just being right. Kadang-kadang right itu kan, right or wrong itu kan kadang menyakitkan ya, gitu loh. Dan belum tentu benar menurutmu, benar menurutnya. Keputusan yang aku ambil itu pasti berhubungan sama hidupku. Selama nggak berhubungan sama hidupku, nggak, ya urusannya dia, bukan hidupku. Bukannya cuek atau gimana ya? Ya, lu ngambil keputusan seperti itu ya lu pertanggungjawabkan sendiri. Pasti one day ketahuan. Tapi kalau misalkan dari laporan itu sebenarnya berhubungan memberikan dampak ke kita, merugikan kita, nanti podo-podo ya bos, aku ngomong. Iya, negur lah pasti. Ya, Harus ya negur. mending kita omong aja. Tegur lah. So being right is still Iya, choice ya. iya, selalu gitu. Hai guys, balik lagi. Hai. Welcome back. Wih, berdarah dong tangan. Kenapa ya? Hit nyamuk kali. Lanjut. Oke. Ini pertanyaan agak luas banget. Agak mungkin bingung mengklasifikasikannya. Cuman kita ambil yang dari sektor di... Thanks. Apa tuh? Di pekerjaan aja lah ya. Kadang kita tuh, aku tuh bingung antara kita tuh as a person, kita tuh harus being kind atau being right. Ya, contoh lah, ada orang nih mau masukin mobil, mau modifikasi apa segala macam. Tahu gak sih kadang itu kan kita tahu nih baiknya itu ini, tapi ini dampaknya merugikan. Kita memilih untuk being kind aja deh, being nice aja deh. Ya, lakukan apa yang kamu mau aja deh. Kayak gitu loh. Kayak yang mana sih yang dipilih sebenarnya? Kita perlu being kind, being nice, atau just being right. Kadang-kadang right itu kan, right or wrong itu kan kadang menyakitkan ya, gitu loh. Dan belum tentu benar menurutmu, benar menurutnya. Oh iya, iya benar juga ya. Perspektif ya. Perspektif. Udah. Kalau menurutku sih lihat orangnya, lihat kondisinya, tapi aku lebih prefer yang being right. Tetap di being right ya. Ya. Contoh misalkan, di mobil ya tadi bahasnya. Yeah. Kok aku agak skip ya kali ini. Once mungkin. Terlalu banyak episode hari ini. Jadi misal kayak ada customer, ada konsumen datang ke bengkel misalkan, ketemu sama aku nih, gitu. Dia bilang, Mas, saya mau ganti rem deh. Saya mau ganti rem. Baiknya pakai rem apa? Ini lebih spesifik lagi. Baiknya pakai rem yang replika, yang kopi, yang KW, kasarnya gitu. Atau pakai yang original. Ya. Kenapa tadi aku bilang di awal, lihat orangnya, lihat kondisinya. Di awal pasti aku bilang, ya pakai yang original. Karena itu yang paling benar. Setelah itu, Emang kalau pakai yang kopi nggak bener kah? dengar dulu. Oke. Dengar dulu. Setelah itu, aku baru nanya, kebutuhanmu buat apa? Kebutuhanmu buat apa dan budgetmu
kira-kira berapa? Kalau kebutuhanmu buat daily ataupun dan budgetmu kebetulan terbatas, pakai yang kopi, yang asalkan nggak dipakai buat track day, buat balapan apa segala macam, it's okay. Aku masih bisa menjamin keselamatannya. Seperti itu. Tapi kalau kamu kebutuhannya buat performance, benar-benar performance nih, balap segala macamnya, pakai yang original. Harus pakai yang original. Ini bakal kontroversi nih. Ini pasti banyak pro kontra nih di luar nih. Tapi ya di awal aku pasti ngomong yang paling benar. Ngomong yang benernya dulu. Dari situ kan kita penyesuaian. Gitu loh. Karena kalau kita cuman bilang balik ke orangnya ya, misalkan aku tuh kayak ngerasa bersalah kalau nggak ngarahin orang ke arah yang benar harusnya. Jadi di awal aku memilih untuk ya harus ngarahin yang benar dulu. Dari situ kita juga harus realistis kemampuannya, ataupun mungkin dia merasa ya itu udah cukup. Ya udah, misalkan ya pakai yang replika misalkan. Itu kan juga yang selalu jadi perdebatan orang-orang di luar sana, gitu loh. Orang-orang yang idealis bilang ya apaan, pakai ori dong, harus pakai ori. Kalau misalnya memang duitnya nggak nyampe, ya udah nabung aja dulu. Itu kan orang yang idealis, memang selalu begitu. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan teman-teman yang budgetnya nggak nyampe situ. Iya. Iya kan? Balik ke kebutuhan masing-masing ya. Nah, kenapa kita harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, supaya mereka dari awal mereka tuh udah sadar kalau ini ada potensi bahayanya. Jadi nggak ada penyesalan nantinya di kitanya. Kenapa lu nggak bilang dari awal? Ada kan sering kata-kata yang kayak gitu keluar tuh. Kenapa nggak bilang dari awal sih? Kalau dari awal kan aku nggak, padahal kita menyangkanya memang budgetnya nggak nyampe nih. Spekulasi aja kita. Spekulasi aja. Ini aman kok apa segala macam. Amit-amit ada kejadian gitu. Kita tetap disalahin. Jadi mau nggak mau kita harus memilih untuk mengatakan yang sebenarnya kan. Karena kita nggak mau disalahin ya. Karena kita juga ya kita harus kasih tahu. Elunya yang bandel berarti. Kan udah aku kasih tahu. Kenapa bandel? Udah selesai. Oke, sekarang ngomong di topik yang lain ya. Ya. Misalkan kayak di kantoran nih, kayak di kantoran. Aku tahu nih, coworkerku nih ngelakuin kesalahan misalkan. Aku kalau aku being right nih, harusnya aku lapor dong ke atasan. Kalau di laporan ini ada kesalahan. Tapi yang aku alami itu seringkali kayak, pengurusan gue kayak bingkain aja deh, ngapain sih ngandung-ngandungin orang. Kayak gitu loh, Beb. Menurutmu tuh salah atau bener sih? Kayak gitu tuh, sikap yang aku ambil tuh. Kalau aku sih melihatnya gini, keputusan yang aku ambil itu pasti berhubungan sama hidupku. Selama nggak berhubungan sama hidupku, nggak, ya urusannya dia, bukan hidupku. Bukannya cuek atau gimana ya, ya lu ngambil keputusan seperti itu ya lu pertanggungjawabkan sendiri, pasti one day ketahuan. Tapi kalau misalkan dari laporan itu sebenarnya berhubungan memberikan dampak ke kita, merugikan kita, nanti podo-podo diakui bos, aku ngomong. Iya negur lah pasti. Ya, Harus ya mending kita omong aja. Tegur lah. So being right is still Iya. choice ya. Iya, selalu gitu. Tapi kalau lain cerita, kalau maksudnya itu nggak ada berhubungan sama kita ya, urusannya kita bukan pahlawan, kita juga terlalu banyak urusan pribadi yang belum sekelar nih, urus itu aja gitu, nggak usah sok sibuk ngurusin urusan orang lain gitu. Jadi menurutmu kayak misalkan nih ada orang, aku lah ya umpama aku aja yang buat contoh, aku punya temen nih, temenku tuh diselingkuhin nih sama suaminya atau pacarnya atau pasangannya lah pokoknya. Terus aku ketemu nih sama si cowoknya itu di mall misalkan, dia tadengan sama cewek lain. Menurutmu aku punya kewajiban moral gak sih untuk being right ngelaporin itu ke pasangannya dia, ke temanku ini? Gak perlu. Berembel-embel emansipasi wanita? Enggak. I'm just doing the right thing? Enggak. Because that's the right thing, right? Ya.
Tapi ketika dia nggak nanya, jangan. Kesannya kamu campurin hidupnya orang. Kalau temen gue ini nanya, Ngomong apa adanya. misalkan dia nanya, terus aku ini desas-desus deh, kayaknya bojoku ini selingkuh deh, cem-ceman lah di luar apa segala macam. Baru Dan kamu tahu, harus ngomong. itu aku harus ngomong. Harus ngomong. Ketika dia nggak nanya, jangan. Tapi kalau dia nanya, ya jangan nanya, aku nggak salah untuk ngomong. Nggak salah. Oke. Ngomong apa adanya aja. Ngomong jujur aja. Kapan hari aku lihat sih. Tapi aku nggak bisa memastikan ya. Itu selingkuh atau apa. Atau itu temennya aku nggak tahu. Ngomong aja. Apa yang sesuai dengan apa yang kamu lihat. Tapi yang salah ketika dia nggak nanya, dia nggak apa, kamu tiba-tiba nanya, kemarin aku lihat laki lo jalan sama cewek lain. Itu salah menurutku. Begitu ya, itu salah. Itu bukan urusan kita. Itu bukan ranahnya kita. Karena itu hubungan pribadinya orang. Itu sih menurutku. Kalau ditanya, jawab udah. Ya kemarin aku lihat sih coy di sana misalnya di kafe dia sama orang, tapi aku nggak tahu tuh gitu. Kadang-kadang ini ada pernah dengar nggak? Bohong untuk kebaikan. Iya. Ya kan? Ada setuju nggak setuju sih hal-hal itu gitu. Jadi nggak harus berbohong maksudku. Nggak harus bohong, tapi menurutku memilih untuk nggak cerita aja. Beda loh. Tapi kalau aku ditanya, aku juga nggak mau bohong. Aku nggak bohong, aku jawab. Boleh nggak aku ceritanya kayak all in gitu kayak? Bukan hanya itu aja sih, bukan hanya aku ketemu di mall. Nah itu Tahu sih. rumpi udah jadi. Rumpi ya. Oke. Ya kan? Ya jawab sesuai dengan apa yang kamu tahu. Enggak, ini beneran misalkan. Nggak usah ditambahin, nggak usah dibumbuin, karena itu bisa memicu. Mau tanggung jawab nggak kalau dia sampai cerai? Iya kan cerai keputusannya dia, boy keputusan. Tapi maksudnya pasti ada feeling guilty di situ tuh, perasaan bersalah tuh, menyayangkan tuh. Bukannya temenmu harusnya dia akur lagi apa segala macam. Jadi jangan ditambahin, jangan dibumbuin lagi. Udah jawab sesuai apa yang seharusnya dia tahu aja gitu. Nggak bohong ya, tapi memilih untuk tidak menceritakan aja demi kebaikannya dia. Tapi kan lebih baik kalau dia tahu yang sebenarnya. Kan kita udah cerita di awal. Aku lihat gitu. Tapi jangan dibumbuin. Yang salah sekarang orang-orang tahu nggak? Ya nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Malah rumpinya itu bukan sama yang bersangkutan, Iya, rumpinya sama circle-nya dia. Nah, itu menurutku sih harus ngambil sikap seperti itu ya menurutku. Jadi apalagi kalau masalah hubungan pribadinya orang, aib orang atau apapun itulah. Jadi kayak ya kalau ditanya jawab yang sesuai porsinya aja sebagai temen gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Banyak kok yang aku tahu yang kalau misal aku mau cerita yang enggak nih ya, banyak banget yang aku tahu. Cuman aku memilih untuk nggak mau tahu, nggak mau menceritakan juga, karena itu bisa jadi memicu pertengkaran mungkin, perdebatan mungkin, atau apapun itulah yang sejenisnya di hubungannya temanku. Contoh misal, aku juga pernah kali ditanyain kayak gitu, misal kayak, cowok gue kayak gini nggak sih? Kapan hari itu, aku pernah dengar ya kayak gini, ada si ini nih ngomong, ketemu si ini di situ di kafe itu misalkan. Ya, aku ini cuma jawab, oh, aku juga pernah lihat sih, cuman nggak tahu tuh kebenarannya seperti apa. Karena kan aku cuman nggak nongkrong sama mereka, nggak tahu cerita aslinya. Tapi kalau pernah lihat dia sama itu ya pernah. Meskipun kamu sebenarnya tahu dengan betul bahwa nih cowok selingkuh. Ya, yang salah ketika orang-orang itu yang merasa sok pahlawan di situasi-situasi seperti itu. Sok pahlawan yang menyatakan kebenarannya tanpa dia sadarin dia menjerumuskan temannya ke situ. Tapi kalau misalkan nggak kita jabarkan kebenarannya, kan teman kita lebih terjerumus lagi sih, Bib. Dari situ, dari yang apa yang kamu katakan di awal, sebenarnya kalau temenmu ini udah benar-benar apa ya bahasanya, benar-benar udah geram nih ya, harusnya dari situ aja dia udah bisa mengambil keputusan. Untuk langkah selanjutnya kan keputusannya bukan di kita,
Bukan. Itu kan di keputusannya di dia. Di dia. Makanya kalau misalkan kamu tahu nih pada intinya memang orang ini selingkuh, kenapa kamu nggak ngomongin aja? Kenapa kok kamu nginfonya kok gamblang, kok ngambang? Ya karena aku merasa ranah aku cuma cukup sampai situ. Kalau dalam hubungan pribadi ya. Ya biar dia selesaiin sendiri. Biar dia cari tahu sendiri. Menurutku ranah aku cuma sampai situ. Itu ada hubungannya sama gender gak sih? Ada hubungannya sama gender gak sih menurutmu? Kayak cewek kan lebih rumpi itu. Cowok juga iya. Oh cowok sama. Juga gitu. Kayak gitu-gitu. Itu balik ke karakter orang sih kalau aku bilang. Balik ke karakter masing-masing sih kalau aku bilang. Enggak cuma cewek atau cowok. Dua-duanya sama. Menurutku ya. Iya kan apapun yang terjadi kan tergantung kita menyikapinya seperti apa kan. Aku sih gitu. Kalau contoh misalkan ini kurang lebih sama ya persamaannya nih misalkan saudara deh misalkan saudara tuh dia ngelakuin salah dari A sampai Z. Oke? Dia ngelakuin salah dari A sampai Z. Oke? Nah, tugasnya kita untuk negur dia, kita memang negur dia. Kita harus negur dia, kita kasih tahu. Tapi jangan A sampai Z. Dari A aja sampai C atau D atau F lah. Kamu tuh jangan kayak gini. Meskipun kamu tahu dari A sampai Z. Karena sorry ya, kayak jatuhnya tuh udah kayak penghakiman. Kalau semuanya kamu dedesin ke dia, gitu loh. Contoh lah, kurang lebih seperti itulah aku kasih perumpamaan. Jadi, ya udah tahu kan poinnya. Poinnya kan sebenarnya udah tahu nih, kamu salah, gitu. Dari A sampai Z ya kamu benerin sendirilah. Toh itu hidupmu, gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kayak gitu-gitulah. Yang salah ketika dia orang dari A sampai Z dia salah nih. Tapi dia nggak mau mengakuinya. Dari yang dia akuin cuma A sampai C doang. Eko sampai zero ini dia nggak ngakuin. Ada juga loh yang kayak gitu. Dia nggak gentle untuk mengakui itu. Padahal sebenarnya kita udah tahu dari A sampai Z. Oh enggak. Tapi itu masalahnya dia, bukan masalah kita. Selesai. Ya berarti kita kasih tahu aja udah. Poinnya kan udah tahu nih. Kamu nih ketahuan. Kamu nih salah. Ini gitu. Jadi ya udah. Sebenarnya begitu. Kalau aku sih lihat gitu. Lihatnya ya. Oke. Jadi balik kayak tadi itu ya, seperti itulah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini cara-cara seperti ini nggak semua orang bisa pakai. Itu balik ke karakternya masing-masing. Dan kondisinya juga. Dan kondisinya seperti itu sih, kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman di luar sana siapa tahu punya perspektif lain yang berbeda. Yang berbeda mungkin, yang mungkin kami juga belum tahu karena kami juga terbatas ya. Jadi teman-teman boleh komen di kolom komentar di YouTube kami, di Instagram dan di TikTok, ataupun di Spotify dan Noise. Ya, kita tunggu komen-komennya. Bye-bye. Bye.